Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Teman-teman para petani walet yang semoga hingga sampai saat ini, baik yang sudah lama berkecimpung dalam budidaya walet maupun yang masih baru dalam budidaya walet atau baru ingin mengenal tentang budidaya walet, mudah-mudahan pada saat menonton channel ini semua masih dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga dan seluruh kerabat dan tetangga-tetangga kita senantiasa saling mendoakan bagaimana semua dalam keadaan sehat walafiat. Di masa yang pandemi ini, ya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT, kita masih diberi kesempatan untuk saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, saling berbagi, dan tidak lupa saling mendoakan untuk keselamatan dunia dan akhirat, untuk kesuksesan dunia dan akhirat. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai RBW Mini. Memang RBW Mini ini gampang-gampang susah, ya, apalagi untuk menginapkan di RBW Mini ini tidak sesulit dengan RBW yang besar yang tentunya dia punya daerah roping room dan nesting room yang agak luas dan puit yang agak besar. Tapi kali ini saya akan membawa konten RBW Mini ukuran 4x6 2 lantai. Alhamdulillah ini juga sudah terbukti dan teruji, bukan hanya 1-2 tahun tapi sudah berpengalaman. Gedung ini bisa diuji, ya kalau dihitung sekarang ya sudah 10 tahun lebih gitu, bahkan lebih gitu. Ini RBW terbukti. Ya syaratnya ada 2. Pertama, lokasi yang bagus, dan yang kedua adalah LMB menyambut burung pulang. Lokasi yang bagus yaitu kurangnya kompetitor, ya kan, atau tidak ada saingan. Kemudian daerah sumber pakan, ya sumber pakan, banyak makanan di sana. Ya, yang ketiga, aman dari predator, baik itu predator kepala hitam manusia dan predator dari hama walet itu sendiri. Kemudian yang 3, tentunya iklim mikro mesti kita jaga. Kita tidak bisa menstabilkan dalam satu ruangan karena ini ruangan sedikit semi terbuka. Buktinya ada ventilasi dan LMB sebagai tempat sirkulasi keluar masuknya udara. Kemudian pencahayaan. Nah, terkadang pencahayaan mesti diatur sedemikian rupa, makanya diletakkan sekat. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana bentuk tata ruang RBW 4x6, ya, RBW 4x6 dengan sistem sekat membackup agar cahaya tidak tembus ke dalam RBW, maksudnya ke dalam nesting room. Ayo mari kita simak sama-sama videonya. Oke teman-teman semua, demikian penjelasannya. Ini kita anggap matahari dari barat dan LMB menyambut burung pulang. Ini ukuran RBW 4x6 2 lantai, lebar 4, panjang 6, dibagi 2 tiangnya per 3 meter. Kemudian tinggi lantai 1 adalah 3 meter, tinggi lantai 2 2,5 meter, terus bagian pengudaraan 50 cm dari sirip dan hubungan tinggi 70 cm, sehingga total adalah 120 cm. Kemudian ukuran LMB 40x60, dari atas bawahnya sirip 50 cm atau dari plafon sirip 70 cm, dari samping 70 cm atau 60 cm dari dalam, atau kurang lebih 58 cm. Ukuran puit, ya, kita lanjut penjelasannya. Oke. Ukuran puit 1,7 dikali 1,7. Kemudian sekat lantai 2, ya, sekat lantai 2. Sorry, saya mau dapatkan ukurannya dulu. Sekat lantai 2 tadi lupa.
180 atau 182. Jadi ada ruang nesting room sebesar 3 kali 4 dan ada roping room sebesar 3 kali 4. Di sini kita tidak membuat lar seperti lar jendela, tapi kita membuat lar setengah dinding, lebar dinding, yaitu selebar pintu, sebesar pintu, ukuran 2 kali 2,5 meter atau lebih. Oke, ini penjelasan untuk lantai 2. Usahakan membuat sirip kotak-kotak. Ini sengaja saya tidak buat karena mungkin untuk lanjut penjelasan untuk 3 lantainya. Kemudian penjelasan lantai 1 seperti apa tata ruangnya. Jadi tata ruang lantai 1, oke, kita mungkin salah membukanya, biar sepertinya kalau dari sini kita melihatnya akan lebih sedikit jelas. Lar untuk lantai tata ruang atau sekat untuk lantai 1 sama tadi. Yang di sini 182, ini masih ada sekitar 1,30 meter atau 1,20 meter, bisa 3 sirip. Dan ini panjangnya 170, bersih di dalam ya. Dan ini juga 1 meter ketinggiannya. Bisa dilihat. Ketinggian 1 meter. Kayaknya ini kurang bercahaya kena. Biar lebih terlihat. Jadi tinggi sekat bawah ini 1 meter. Coba kita perhatikan. Terus ini lubang kurang lebih 170 dikali 170 kali 170. Seperti ini model daripada dia punya tata ruang. Nanti insya Allah daerah sini ini akan lebih banyak walet. Kemudian kita bisa menaruh Twitter tarik di sini. Twitter tarik di sini. Ya. Oke, saya balik dulu. Twitter tarik di situ. Dan Twitter point di sini. Teman-teman, kali ini kita akan memperlihatkan bagaimana cahaya dari LMB itu masuk, sistem penyebarannya. Kayaknya mungkin yang lantai 2 saja. Nah ya, kita lihat gerakan visual. Anggap saja ini sekitar jam 3 sore. Ini sekitar jam 3 sore. Oke. Ini kalau dia agak sedikit geser, maka dia sedikit akan masuk ke dalam ruangan. Itu tidak masalah itu kalau miring. Tapi jika tegak lurus saja arah ke barat, maka itu akan sampai di sini saja. Nah, terus bagaimana sekitar jam 2 apakah cahaya masuk? Oke, kita balik. Kita balik ya. Bagaimana sistem pencahayaannya yang masuk ke dalam ruangan. Coba perhatikan. Nah, ini perkiraan sekitar jam-jam 2. Jadi sebenarnya burung kan tidak terlalu ada di sekitar jam 2. Seperti ini. Nah, ini sekitar jam 1. Jam 12 sudah tidak masuk cahaya, dia hanya menerangin daerah sini. Ini sekitar jam 1. Kemudian nah ini sekitar jam 2 memang masuk ke ruangan. Ya. Makanya diusahakan di lantai 1 ini jangan ada air daerah sini yang memang menjadi penempatan cahaya. Tapi jika posisi ini agak miring ke sini, ya, maka ini cahaya tidak memasukin. Lihat permainan cahayanya. Kalaupun dia agak serong sekitar antara barat dan utara itu sekitar 45 derajat,
dia masuknya dari sini. Ini berkisar sekitar pukul 3 atau setengah 3. Anda ada masalah karena burung belum cenderung adaptasi, tapi insya Allah cahaya tetap terjaga. Ini untuk sekitar pukul jam setengah 3 tadi, dia hanya menerangi daerah sini. Justru ini wallet akan merasa terbantu. Nanti peletakan Twitter point di sini saja satu, sama daerah belakang sini. Jadi demikianlah teman-teman semua, mudah-mudahan bisa dipahamin seperti apa sih cara mengatur sistem pencahayaan. Maka kita perlu alat bantu. Jadi kita tidak hanya bisa mendesain, tapi kita tidak tahu di mana posisi pencahayaan yang masuk ke dalam ruangan. Ya, ini tentunya harus didukung dengan data yang valid, yang akurat. Makanya jika konsultasi, jadi teman-teman Dunia Wallet yang sebenarnya sudah dari dulu member Dunia Wallet, mereka mendapatkan fasilitas seperti ini. Kalau dengan saya, mereka akan mendapat fasilitas seperti ini dalam konsultasi gitu. Kecuali kalau memang paham, beliaunya sudah paham, maka kita tidak terlalu repot untuk mengaturkan. Tapi ada juga yang kita beri seperti ini jika memang kondisi timur dan barat itu sudah tidak mempengaruhi terhadap cahaya masuk di LMB, tetapi hanya bias cahaya yang bukan secara langsung dari matahari masuk ke LMB. Jadi teman-teman semua, demikianlah penjelasan saya. Seperti ini ruangan 4x6 2 lantai untuk RBW paket hemat 4x6 2 lantai. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Daripada visual video dari saya, oke, saya bukakan lagi satu kali seperti apa sih penampakan dari belakang jika kita melihat ruangnya seperti apa. Nah, ini seperti ini. Mungkin kita bisa mainkan cahaya dari mana kenanya. Nah, ini ada nampak cahaya. Nah, ini cahaya yang masuk dari LMB langsung. Ini sekitar jam 2. Makanya bagaimana kita usahakan daerah sini ini kita tidak meletakkan air daerah sini agar cahaya itu tidak berbias mantul ke sirip. Nah, makanya biasanya cenderung kalau di lantai 1 itu wallet akan cenderung ramai daerah sini awalnya. Jadi demikianlah teman-teman, bisa dipahami. Nah, ini pergerakan cahayanya, perhatikan. Dari ini sekitar jam setengah 3 sudah tidak nampak sih. Nah, ini kalau masih awal-awal dari jam 1 sudah mulai masuk, jam 2 dan setengah 3 sudah nampak. Bisa kita lihat tadi visual daerah pencahayaannya di sini. Saya ulangi lagi. Oke, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat para petani wallet semua. Semoga sukses dengan RBW-nya. Jaga 2, jangan selalu ganti-ganti suara, dan biarkan wallet adaptasi. Mau nginep di lantai atas saja, tidak mau turun lantai 1. Yang penting tata ruang sudah benar. Nanti dengan seiringnya bertambahnya waktu, nanti wallet dengan sendirinya akan turun ke bawah. Biarkan wallet memilih yang mana dia sukai. Jangan ikut mau kita, tapi ikutnya maunya wallet. Oke? Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.